Oke. Jangan pencet dulu. Izin ya, Bah. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya. Izin memperkenalkan diri, Glasikam Latih Standing Room, Jama MPM, Wawa 12 Tolpak 60 Tungpul Sai, Sikam Anjak Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, Angkatan Waibuang Pulua, Dija Sikam Aku bertanya, Jama Abah, Ya. Jama Abah sama Abah? Jamaah Abah Jepri gelarnya Sultan Baidunong. Di Tio Negeri Kepayungan, Kecamatan Kubian, Kabupaten Lampung Tengah. Iya, gue memenuhi mata kuliah etnografi. Jadi Bah, Sikam agonanya mengenai sujud Bah. Oh ya. Kan di pepadun iji buat sujud, naik sujud. Iya. Nah, termasuk sujud pradudau kan Bah. Iya. Nah, Sikam agonanya mengenai sujud pradudau Bah. Menurut Abah, sujud pradudau tuh apa Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sehari-hari Sikamji adalah Jepri Kubian. Gelarnya Sultan Baidunong, Tio Negeri Kepayungan, Menyakat, Marga Kubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, doa Kubian Cina, Sikam Sultan Baidunong, watamu hanya adik-adik hanya unila. Barang tentu nih adik-adiknya unila aja agak bertanya tentang adat istiadat, khususnya Jamaah Sikam Lampung Pepadun Sewat di Negeri Kubian khususnya. Ada di pertama kali agak ngelulih masalah tentang sujud. Sujud ini deh, sujud ini tujuannya Ramji awalnya ulah Ramji ngaku muli, seragah haji ngaku muli. Pertemuan pertama kali ini hasil sepakat antara Sabai sama Sabai, jadi sepakat akan menentukan hari, ya kan? Sampailah di hasil sepakat ini pertama kali ini. Jadi lamun khusus nih, lamun di Lampung Sikam di Negeri Kepayungan Pubian khusus nih Pepadun Sewat di Negeri Kepayungan aja buat tahap-tahap pertama dan tahap terakhir nih. Lamun tahap pertama ya, lamun mana aja ngaku mulai tak berang tentu nih pihak seragah aja ngurau aja ngundang istilahnya, ngundang tuha-tuha Sewat di Tiuk Negeri Payungan Menyakat. Tahap pertama ini adalah Ogong Hasan. Tahap pertama ini adalah Ogong Hasan. Ogong Hasan ini ngejuk pandai jama tuha-tuha selom tiuh ini bahwa menyatakan anak si Aji kan aku muli. Nah, kan aku muli. Maka tahap pertama ini Bang Ogong Hasan mungkin menutup kemungkinan nih ada anehna ataupun jemaah ya pihak sebaik harga ngantak salah. Dalam arti kata ngantak salah ini ya harga katong agak pihak saya katong ini bapak-bapak maksudnya bahasanya harga ngantak salah. Saya paham tahap pertama. Tahap kedua antara besan lima besan berunding ya, berunding ini pun mak mengaitkan tuha-tuha lain. Berunding ini dapat diantara keluarga Sabai dan masyarakat harga menentukan anyau Sabai. Harga menentukan anyau Sabai. Tujuan anyau Sabai ini adalah pihak Sabai atau hagu bahan pihak seragah. Ini juga menurut kebiasaan di Tiuk Sikam ini anyau Sabai ini dibingi, Ratom hina pun juga mak terbatas. Pihak Sabai ini mak terbatas. Saya latangnya tak tentu kita
hulun tuha daripada pihak sebai saya berbaya pihak sebai saya raga pihak keluarga saya raga katong hago ngan keluarga sebai anyo sabai ya bapak nih ya pada sekelik nih lebu nih kelama nih batang pangkal nih sana itu katong hago pihak ngan sebai bahasa nih anyo sabai tujuan anyo sabai ini mengadok bawe kawan nih memperkenalkan diri. Misalnya lamun ya kebiasaan yang ngaruh adik kakak berhubung di antara kedua belah pihak di keluarga dekat ya mungkin ya wajib ngaruh sabai lah menurut katanya besan untuk menentukan hari waktu sehaga dilaksanakan untuk di masa yang akan datang. Jadi sebelum melaksanakan sujud iji, Wat nggak salah ya, Pak? Ya, pertama kali ini saya ngentak salah pai pihaknya saya raga aja datang hubungan pihak sebaik bahasanya ngentak salah tujuan ngentak salah ini kan bahwa anak mulai ketumpuk kawat di tangan janganan keluarga besar sapalah istilahnya kan nama ataupun adok nih kan tujuan untuk salah ini ngejuk pandai jama pihak saya keluarga sebai supaya keluarga besar sebai ini mak bertanya-tanya mak ragu anak nih depon aku pa nama yang itai raga bebainnya gupa kan tapi menurut kebiasaannya lamun di sikam kubian siji setiap mulai dilapah bamangan ngitai mana nih orang tentu yang ngepik ke suat ngepik dan ngepik muneh sedikit banyak duit bahwa duit ini adalah pekiluan bahasanya pekiluan sanak bay misalnya sanak bay di kilo 50 juta mungkin kak ngepik ini 30 jama surat ini bunyi ini ayah lemen ayah tahun lima keluarga kan mungkin kita ragu mungkin kita pusing bahwa ikam ji lapah ini adalah lapah niat tujuan kita besar nitai mengenai jualnya siapa gitu kan ini perkiluan ikam kilo 50 juta tapi segawat 30 juta berarti otomatis tinggal 20 juta gitu. Ini tahap awal. Masalah untuk sujud lamun ka hasil sepakat mupakat antara sabai jema sabai hinalah abdi ka lapas sujud ini yang antak kengemian ini hago bahan pihak sabai tentu kita kengemian ini cukup dengan pakaian dia pakai sigo ya cukup lah gina kan dan pakaian lemian kan di samping ini mungkin harus ada lemian muneh saya berdandan di kiri kanan hiji adalah saya ngedampingi lemian ini saya ngedampingi kiri kanan ini salah satu contoh hanya keluarga saya lemian ini ya penolong nih gina kan apalah sujud aku bahan sebai. Nah, tinggal tergantung jamaah hasil sepakat di antara kedua belah pihak. Apakah sujud hina haga sujud pada dau secara kering-keringan namun di kampung biang siji, yuk kak dapat sujud pada dau. Hinalah saya perlu saya ngedok agak Tuhan di depan ini ruah. Agak Tuhan di depan ini ruah salah satu contoh nih hinalah ulu balang. Agar menyelesaikan antara cinta sirok berbidang suku sikam tiuh dija jemaah berbidang suku tiuh tumpok pihak sebai ini tujuannya apa sujud. Jadi Bah setelah lapas sujud iji Wat tahapan apa ini? Ya lepas sujud ini tahapan awalnya ya ngemian bedenan ya ngemian bedenan
Dan di depannya ngedok ulu balang, ngedok agak tuha wa bahasanya pakaian baju badak, kepiah, unduk kan. Ini bilangnya raga tuha. Bahasanya ulu balang saya rame-rame. Persyaratan masalah untuk lepas sujud, salah satu contoh lamun di jika menampung pepadun di pubian, yo ngusung urai camai na watalam sual pengegai watalam dua dah kilo suka dua dah tertujun selain ina ngedok mune ide bahasanya sigo ini adalah salah satu contohnya maslaka bahasanya maslaka tujuannya ramaga kilo walaya kilo jalan jamaah tuha ataupun bidang suku jadi tiup sebaiknya untuk menyelesaikan antara keluarga besar seragah dengan Nah, bah, dalam tradisi sujud ini siapa gawa saya terlibat di dalam tradisinya? Terlibat unyin apalagi khusus nih pada umumnya lam sangat tiup lam sangat tiup terlibat unyin. Namun di tiup negeri Kepayungan menyalakat salah satu contoh di tiup Sikamji ya. Galnya tiup negeri Kepayungan menyalakat warga Pubian lembatin telus suku siwa kebuayan terlibat unyin deh. Sebab salah satu contoh misalnya lamun saya ngaku mulai di lembuai selagai tuha misalnya kan di tiup ini telu buai dah. Salah satu contohnya telu buai ini saya pertama kali adalah buai mani tuha, buai kediangan tuha, buai selagai tuha. Misalnya saya ngaku mulai ini saya agak bergerak ini keluarga besar buai selagai tuha. Kak barang tentu ni kan melibatkan tiup-tiup ataupun penyimbang-penyimbang sewat dalam tiup negeri Payungan. Salah satu contoh kamu sangat memerlukan buai mani Tuhan, buai kediangan Tuhan. Sebab saya hendak buah asal ini kebetulan dalam buai sebagai Tuhan. Jadi bunyi ini dalam tiup ini dilibatkan bunyi. Saya pertama kali sangat melaksanakan adat istiadat, kedua kali ini persaudaraan. Persaudaraan hijilah di tiup ini sekali sangkai samayan. Sangkai samayan ini dalam arti kata dalam bahasa Indonesia ini bergantian. Mak menutup kemungkinan 3-4 bulan yang akan datang mungkin keluarga Udi saya ngedoasan kam kali bantu Udi. Nah lah tentangnya sangkai samayan. Jadi saling bantu gitu. Saling ngebantu. Mak harus apa? Buai ini kamu ngat. Nah, apa nyawakan harus buai hiji gawang dapat. Sebab nanti selunik nih acara yo sekecil-kecilnya pun acara kita tetap membutuhkan orang ramai. Iya benar. Ya. Tidak urusan yang bagus ataupun urusan yang jelek, barang tentu kita membutuhkan orang ramai. Namanya bergantian. Bergantian inilah namun diartikan bahasa Lampung sangkai samaya. Terakhir bah, di tradisi sujud ini kan pasti buat nilai-nilai bah. Nah nilai-nilai api gawo saya terdapat di dalam sujud Pradudaw ini bah. Nah masalah tentang nilai-nilai tentang sujud ini saya pertama kali sangon adalah tradisi. Tradisi adat istiadat Lampung. Semua suku di Indonesia ini barang tentu sudah ada adat istiadat masing-masing. Nah, pertama kali kita melaksanakan adat istiadat, kedua mempererat persaudaraan kan. Dan ketiga itu dengan adanya adat masing-masing suku kita ini mempunyai
Salah satu contoh memperkuatkan PL sendiri, Ya, PL. sopan santun, bahasa kita tuh mau lemah lembut. Ya. Karena apa? Karena kita berpatokan kita kuat dengan adanya adat. Iya. Kalau manusia tidak beradab ini ya nggak bisa Ya. ngomong juga kita kan. Iya, benar. Maunya dia ujungnya. Iya. Baik, Inogawa bah yang saya dapat sikam tanyakan. Ya. Baik, Inogawa saya dapat sikam tanyakan jamu Abah Jeffrey. Mungkin itu mungkin Sinagawa. Sikam akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Bu. Perkenalkan, gelar sikam latih. Dan kayak gitu. Potong aja ya. Potong aja ya. Ya nanti. Ih, Adel. Ini kayak gitu. Perkenalkan, gelar sikam latih standing room jam MPM Wawa 12.04.60 Telubusai. Anja Prodi Pendidikan Bahasa Lampung angkatan 2020. Dija sikam aga ngeluli jama abah apa? Setan kayak penyimbang. Sultan Kiai Penyimbang. Gue memenuhi mata kuliah etnografi. Bah sikam agak ngeluli bah mengenai tradisi sujud pradudau. Iya ya. Kan sebelum sebelum sujud dilaksanakan, buat tahapan semakung nih. Iya. Nah itu tahapan nih api gawa bah. Sebelum kita melaksanakan sujud, pertama yang kita harus laksanakan dan itu harus kita laksanakan adalah pelaksanaan daripada pradudau, menyelesaikan ibal parowibal sebatas pradudau. Sedangkan pengertian sujud menurut abah gimana bah? Sujud itu, pengertian sujud itu minta doa restu, keikhlasan daripada keluarga besar, daripada perempuan untuk mengikhlaskan, mendoakan bahwa anak mereka akan melaksanakan daripada ijab dan kabul, dan memohon kepada pihak perempuan, pihak mertua supaya dapat hadir untuk menyaksikan atau menikahkan anak beliau yang telah mereka ambil dari laki-laki tadi itu tadi. Nah, tujuan dari sujud diadakan ini untuk apa, Bang? Pelaksanaan daripada kegunaan Iya. kegunaan daripada sujud tadi, yaitu yang saya sampaikan tadi, adalah sujud ini pengertian kita memohon kepada pihak mertua daripada laki-laki khususnya dan keluarga besar daripada pihak perempuan untuk dapat menghadiri bahwa anaknya atau benulungnya itu untuk bisa hadir, untuk dapat menyaksikan bahwa mereka akan melaksanakan daripada hijab dan kabul, minta ikhlasan ya, partisipasi daripada keluarga besar daripada perempuan tadi, itu gunanya. Kan di tiap daerah kan pasti beda-beda ya, Bang? Iya. Adatnya. Nah, tradisi sujud ini apakah adanya di Sembalangan aja atau bagaimana, Bang? Sujud ini rata-rata diadakan dari waktu sebumbangan ini. Rata-rata kalau orang pas ngambil gadis, ya katanya ngomong, ya untuk pelaksanaan sekarang sujud pada ini rata-rata udah dibudayakan, artinya selama kita di Padang Ratu ini nggak pernah yang orang yang tidak melaksanakan sujud, walaupun ada cerita dulu yang nggak melaksanakan sujud karena keadaan ekonominya ada juga. Jadi bukan dipatokan kita harus sujud, itu enggak juga. Ada juga yang hadir aja, hadir biasanya tanpa sujud, cuman dikeringkan bahasa gitu, diadatkan aja, melalui adat aja, dibayar mereka dana atau dau, ya maka mereka tidak sujud. Ada juga. Bukan artinya setiap orang ngambil gadis itu harus melaksanakan sujud, mah enggak juga. Cuman rata-rata yang umum sekarang ini ada dia
diadakan, walaupun dulu emang juga nggak ada juga yang namanya sujud. Jadi setiap sembah ini nggak harus sujud ya Pak ya? Ya nggak mungkin harus sujud. Tapi bagi yang mampu, Bagi yang mampu. bagi yang mampu itu ya dilaksanakan sujud fardu apapun itu. Kenapa? Karena kita ini rata-rata ya anak kita yang ngambil dan itu juga orang yang kita ambil. Iya. Cuma tidak jadi sebuah patokan ya, jangan sebuah jadi patokan harus sujud itu nggak bisa. Karena lihat keadaan orangnya juga loh. Ya kalau dia mampu beli kambing, ya kalau dia mampu beli beras, ya jadi tidak seperti dipatokan loh Mas Sujud. Cuman ini adalah merupakan tradisi kebiasaan. Kalau dia nggak bisa melaksanakan itu, maka bahasa kita dikeringkan saja, diduitkan saja gitu. Itu. Nah, kan itu harus motong kambing ya Pak? Ya. Nah itu untuk apa Pak? Maksud motong kambing itu Pak? Nah, motong kambing ini karena yang untuk sujud ini dari pihak laki-laki ini kan membawa barang dulu loh Iya. untuk dikirim ke tempat kita sujud. Kalau bahasa Lampung kan tikelan artinya kan berupa kambing, berupa cupaan bahasa beras, alat untuk tambah itu bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Itu kan termasuk minyak makan itu kan dibawa ke tempat yang perempuan. Sampai di sana sebelum pelaksanaan sujudnya, sehari sebelum sujud mereka ini kan disembelih dulu kambing sana. Untuk apa kambing tersebut? Yang datang itu kan akhirnya kan orang banyak. Kita yang makan di tempat orang perempuan tadi, itu kan barang-barang itu kan hasilnya dari pihak laki-laki, bukan dari sana itu dengan nambah aja lah begitu sistemnya. Kan sebelum pihak laki-laki berangkat ke tempat sujud itu kan nyiapin alat-alat ya Pak? Iya. Nah itu alat-alatnya apa aja Pak? Yang perlu kita sampaikan tadi, alat-alat yang perlu kita bawa untuk pertama ada pihak pengantin laki-laki, kemudian yang ngapi, Iya. kemudian kayak model payung, Iya. jajalan talam tadi, Iya. kemudian talo tadi, Iya. sama yang apa tadi Pak? Itu Awan yang kelapa. tadi itu aja. Iya. Itu yang harus kita bawa ke sana. Nah, selain daripada itu, yang kita bawa harus kita waktu kita sujud itu, tentunya tadi itu sigah pengutan tadi itu. Sigah, kemudian ugai cambai gambir temaku, termasuk salah satu lagi adalah penumbukan tadi. Yang di parsel tadi itu kan ada namanya kain. Iya. Ya nggak kita apa kain kebaya apa nggak jadi mas, yang penting ada bahasa kita penumbukan. Untuk apa penumbukan ini? Ini untuk kepada keluarga besar yang tempat kita sujud. Itu yang kita bawa waktu kita berangkat sujud tadi itu yang kita bawa tadi. Nah kan dalam parcel itu ada bedak ya Pak? Iya ya. Terus ada hand body. Iya. Itu tuh jumlahnya berapa Pak? Itu minimal saya sampaikan tadi, setiap dia kegiatan ada paling tidak dia pakai minimal 12, kemudian 24, 48, 60. Sebab adat itu urutannya begitu. Iya. Yang nama adat paling nggak dia kalau dia mampu 12 ya silakan pakai 12. Oh lebih mampu lagi bisa pakai yang 60, itu nggak jadi masalah. Itu nanti kan diserahkan kepada mereka, dibagi-bagi yang minggu-minggu yang untuk kita ketemu tadi. Itu bukan untuk rumah tadi diambil sama mereka lah intinya begitu. Termasuk yang ugai sampai gambar temaku. Nah setelah itu kan iring-iringan ya Pak? Iya. Terus muso ya Pak disuapin itu kan? Iya disuapin. Nah itu tuh buat apa Pak disuapin itu Pak? Disuapin ini kan begini. Artinya setiap dia dari tempat sujud itu kan ada tempat orang yang mau sujud tadi kan ditempatkan dulu di balai adat. Artinya penghormatan kita saling anggungnya kepada yang calon daripada menantu mereka ini, pihak laki-laki ini. Maka dari pihak Kelamo, dari pihak Batangan, dari pihak keluarga daripada perempuan nyuapin ke sana. Itu yang nyuapin juga yang bengulnya juga dari sini, buat tanda penghormatan mereka kepada keluarga besar yang mau sujud tadi, yang pihak laki-laki tadi kan cuma itu aja gunanya, nggak lebih daripada itu sebenarnya. Nah tapi sebelum untuk proses suapin itu, artinya di situ kan ada namanya guna daripada sigah pengutan tadi. Mereka kan mutankan dulu itu kan sebelum dilaksanakan nyuap, kan mutan dulu kan ada serah terima di situ kan. Ada bahasa kita serah terima daripada pihak yang datang kepada yang terima. Setelah ini terima mereka rokok yang 2 bungkus, korek 2, sama uang 24.000 tadi itu. Nah pada saat kita ngadakan nyuap itu, biar kasarnya bisa merasakan arti dari pihak keluarga ini benar-benar mengagumi daripada
calon daripada menantu mereka ini, intinya begitu. Nah, Bah, setelah musuh itu kan keluarga laki-laki itu kan ke tempat Mirul kan ya, Bah? Itu tempat siapa, Bah? Setelah dia melaksanakan sujud ya, setelah dia di musak tadi, artinya mau tadi, dia ini datang itu ke tempat keluarga, terutama ya daripada paman yang pihak Kelamo lah, yang aslinya Kelamo, Lebu, kemudian Batangan lah, intinya begitu. Ini yang tempat-tempat orang yang tempat sujud, termasuk kalau dia ada kakak atau pamannya yang mampu untuk menerima mereka untuk sujud, ya nggak jadi masalah juga, terima juga, asalkan hasil rundingan tadi antara besan sama besan tadi. Ya kalau dia sepakat, artinya dia bisa kasarnya mencukupi kebutuhan-kebutuhan untuk namukan daripada pihak laki-laki, ya nggak jadi masalah. Gitu. Kan pas datang itu kan ada kain ya, Bah? Iya, ya. Terus ada boneka. Nah, itu kain itu kain apa, Bah? Nah, itu namanya pengamal ijan. Itu namanya pengamal ijan. Jadi mereka pihak laki-laki tadi mau masuk ke rumah itu namanya penghalang loh. Iya. Memang itu kan penghalang untuk masuk. Mereka itu nggak bisa masuk situ. Nah, itulah gunanya pusaka tadi itu. Kalau bahasa Lampungnya punduk ya, kalau bahasa nasional keris, untuk motong itu kan saya motong lagi kan, diambil dari pihak ini, dipotong dulu, tapi motong itu mereka bayar. Oh, bayar. Bayarnya ya itu namanya dau tadi yang sampai ke tadi, untuk margana Tuhan rata-rata umumnya sekarang ini untuk pengamal ijan itu 60.000. 60.000. Sudah bahasa kita ada gitu. Nah, terus kan pengantinnya tuh masuk kan, Bah? Iya, Terus betul. duduk tuh kan. Iya. Nah, itu biar apa, Bah? Duduk terus dikasih aduk kan, Bah, di gini-gini itu, Bah. Iya, Nah, yang itu betul. di Nah, itulah setelah mereka masuk tadi, setelah dia duduk di tempat wadi atau yang tempat perempuan tempat sujud kita disediakan oleh tempat kita sujud tadi, mereka bahasa kita makanya nyulit kan bahasa nandok, nandakan. Untuk apa? Untuk membacakan amai adat dari keluarga tersebut untuk panggilan yang calon laki-laki dan calon anak menantu mereka tadi dari keluarga tersebut, bahwa dia manggilnya namanya si Fulan tadi itu tadi. Kan ada nama amai adok, kan ada kan? Nah, tadi kan waktu kita teliti di situ kan lihat kan, oh ini kan, maka tadi kan ada namanya, kata kita ada namanya pepacur ya, atau nasihat lah kepada pihak laki-laki. Artinya di sini juga masih keluarga mereka, supaya suatu saat nanti mereka jangan sampai lewat mampirlah di sini. Nah, inilah keluarga besar mereka, termasuk Kelamonya begitu lah, jangan sampai lupa itu ya. Untuk apa itu ditandokkan itu? Nah, itulah yang namanya tadi nandokkan amai adat untuk panggilan mereka daripada keluarga tersebut. Berarti suatu saat nanti mereka udah berkeluarga, sampai kapanpun amai adat ini nggak akan hilang. Itu yang bahasa kita itu nggak puhau kena kemarau, mak mesuh ulah jatuh. Berarti selama dia masih hidup, panggilan daripada keluarga tersebut itulah amai adat tadi itu dari keluarga besar yang tempat kita sujud. Itu panggilan bukan semua loh, artinya dari keluarga itu aja yang manggil dia mereka. Kalau dia punya agung, itu agung panggilan mereka gitu. Itu gunanya nandokkan amai adat tadi. Nah, Bah, itu kan ada banyak makanan ya, Bah? Iya. Nah, itu apa namanya, Bah? Makanan-makanan itu? Itulah makanan tadi itu namanya kan penunggu bagi mereka yang hadir mengiringi daripada pihak pengantin laki-laki tadi khusus untuk kita makan bersama. Karena udah lama nggak kenal sama yang pihak ini, udah sekian lama nggak pernah ketemu. Nah, mereka dihadirin di situ, kemudian di pusat itu tadi biasanya hati yang di pusat itu bukan sembarangan loh, bukan daging loh. Rata-rata hati supaya dia artinya bisa lemah lembut di situ di rumah tersebut, artinya nggak terlalu ya betul artinya. Kemudian tanjaran itu tadi itu namanya penghormatan kepada pihak laki-laki, keluarga besar yang mengiringi daripada pihak laki-laki tadi, untuk mereka bisa makan bersama setelah mereka ngasih amai adat tadi. Harusnya makan itu belum dimakan setelah kan itu tidak, dia nggak bisa makan dulu kecuali kalau setelah ngasihkan amai adat kepada pihak calon daripada menantu mereka itu laki-laki itu. Terakhir, Bah,
dalam tradisi sujud praduga ini kan pasti ada nilai-nilai ya, Bah? Ya, Nah, itu nilai-nilai apa aja, Bah, yang terkandung di dalam tradisi ini? nilai itu kan namanya nilai keadatan kita. Adat ini nggak bisa lebih daripada, nggak akan berkurang di masalah agama sebenarnya. Artinya mesti ada keterkaitan ya, antara adat dengan agama. Sebenarnya adat ini kan bagus, tinggal kita yang apa namanya, yang mau memperdalaminya, bagaimana menanggapi sesuatu hal itu. Artinya jangan sampai kita menyimpang di luar daripada agama. Tujuan kita sujud sebenarnya minta keikhlasan, minta doa restu daripada keluarga besar tersebut, bahwa mereka ini setelah sujud ini nanti kan pihak laki-laki kan akan manjau ya, nganterkan kepada tempat perempuan, khususnya mengiringi daripada orang tua atau wali untuk mengijab kabulkan daripada anak beliau yang setelah diambil dari pihak mengiang tadi ini. Ini sebenarnya tujuan yang utama, makanya mereka ini melaksanakan sujud dahulu sebelum mereka melaksanakan manjau. Dan manjau ini juga yang diiringi daripada tentunya sebelum mereka nerima hal-hal tersebut, sebelum mereka melaksanakan daripada kegiatan sujud tadi, dari pihak laki-laki, pihak perempuan tadi, mereka juga ngejuk pandai juga di bidang suku, bahwa besok ini mereka itu akan sujud dan mengharapkan lusa mereka ini akan hadir ke kampung tempat laki-laki untuk mendampingi daripada wali ataupun orang tuanya untuk mengijab kabulkan daripada anak mereka yang telah ada di tempat laki-laki atau mengiang lah kalau bahasa kita itu ya. Baik, Abah. Terima kasih, Abah. Iya. Baik, enagawas saya dapat sikam luli jamu Abah. Ika makiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.